Halo Sobat Desain Dapur. Kali ini kita berdua mau ngelakuin hal yang beda nih, An. Apa tuh, Bang? Nah, biasanya kita ini kan selama bikin konten selalu ngejelasin produk atau misalkan masalah instalasi di rumah customer ya. Iya. Nah, kita mau kasih tutorial ke kalian cara untuk memasang kabinet TV. Kabinet TV. Nah, nanti kita juga bakalan kasih tutorial untuk kalian itu cara buat melepas engsel, terus juga untuk melepas rel pada lacinya. Jadi ikutin kita terus ya, jangan kemana-mana. Let's go! Nah, ini untuk meja TV gantungnya. Nah, sekarang kita mau ngasih tahu ke kalian cara pemasangan meja TV gantung ini. Nah, ini adalah cepet atau yang dibilang sebagai pengait pada kabinetnya. Nah, ini yang akan kita pasang ke bagian dindingnya, kawan. Nah, ini pemasangannya. Pertama kita ukur dulu untuk ketinggiannya. Ketinggiannya kita ukur pakai meteran. Untuk ketinggian sesuai dari kemauan kalian aja. Request kalian itu mau tingginya bagaimana dan seberapa tingginya. Ukur dulu ketinggiannya. Nah, setelah kalian ukur, kalian harus siapin bor untuk bobok atau misalkan bor ke bagian temboknya. Nah, sesuai sama ukurannya ya untuk ngebornya. Tahap selanjutnya setelah kalian udah bor temboknya, siapin piser, tapi pisernya ini sesuai dengan ukuran baut yang mau kalian pakai. Caranya, masukin ke dalam lubang yang tadi kalian bor. Setelah udah kalian pasang piser pada bagian lubang yang tadi dibor, sekarang masukin skrup pada cepetnya, lalu pasin sama bagian lubang yang tadi kalian bor dan udah dipasang pisernya. Lalu tinggal kita skrup aja. Nah, sekarang cepetnya udah terpasang nih pada bagian dinding kalian. Lalu saatnya kita naikin kabinetnya, sambungin dengan cepet yang udah kita pasang. Nah, Sobat Desain Dapur, sekarang untuk meja TV gantungnya udah kita pasang nih. Kalian juga bisa ikutin cara kita tadi untuk masang kabinet TV gantungnya. Untuk posisi tingginya, kita menyesuaikan dari ruangan atau dari si kliennya. Klien itu mau tingginya semana, nah kita menyesuaikan untuk tingginya. Kalau ini, tingginya itu kurang lebih 95 cm kawan. Jadi kalau untuk masalah tinggi, itu sesuai kalian aja mau tingginya berapa. Dan posisinya bisa kalian lihat sendiri sekarang. Tadi itu udah kita kasih tutorial buat kalian cara untuk pasang kabinet TV gantung. Nah, seperti yang di belakang kita ini. Dari langkah-langkah awal sampai akhirnya jadi kayak gini. Itulah kalau mau kalian ikutin kita cara pasang TV gantung, meja TV gantung, boleh silahkan ikutin cara-cara kita yang Langkah pertama itu kalau misalkan kalian mau pasang sendiri di rumah, yang pastinya itu siapin cepetnya dulu. Cepet, Bang? Ada? Cepet, Oh, cepet. Jangan duit dulu. Ya gimana? Cepet. Awal bulan udah habis ini. Udah habis baru gajian. Nah, setelah kalian sudah siapin cepet, biasanya sih kalau dari kita itu udah kita kasih cepetnya. Jadi kalau misalnya kalian beli rak gantung atau meja TV gantung kayak gini, itu udah include sama cepetnya. Nah, kalau misalkan kalian mau pasang sendiri, tingginya itu kalian harus sesuaiin. Ya, jadi tingginya itu terserah kalian maunya tingginya semana gitu. Karena kalau kita kan kayak pasang di sini saat ini ya, ini kita ya berapa, karena Bang? buat konten, jadi biar kelihatan, makanya kita kasih tinggi. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau bikin sendiri tingginya berapapun itu tergantung kalian aja. Setelah kalian sudah nyiapin cepet, lalu sudah memastikan ukuran tinggi yang mau kalian pasang pada kabinetnya, siapin meteran juga sebenarnya. Meteran. Nah, meteran itu buat apa?
buat ngukur Ya, tingginya. betul. Yang pasti buat ngukur. Masa buat ngakurin kita? Enggak Ngakur, nggak mau, dong. Bang. Enggak. Nah, untuk Bisa. meteran sendiri itu fungsinya buat memastikan tinggi pada bagian lantai sampai pada bagian kabinet yang kalian mau itu. Yang pasti biar lebih presisi tingginya, jadi nggak miring nanti kabinetnya. Lalu setelah meteran, kalian juga harus nyiapin skrup atau baut dan juga pisernya gitu. Bisa. Untuk skrupnya, kita sih nyaranin pakai ukuran 5 cm atau enggak 7 cm aja. Iya. Karena itu posisinya lebih bagus, lebih kurang lebih ya panjangnya pas lah. Kalau misalkan kalian mau pasang pada bagian dinding kalian gitu. Kalau misalkan kalian pakai ukuran yang lebih kecil, takutnya tuh nggak ngait dia. Iya, nggak ngait nyangkut, ya, Bang. nggak nyangkut pada bagian dindingnya. Jadi kita saranin pakai skrupnya itu yang ukuran 5 atau enggak 7. Tapi sebelum kalian pasang skrup pada bagian dindingnya, kalian juga harus nyiapin bor juga buat kalian bor bagian dinding dulu. Oh ya. Ya, kalian bor bagian dindingnya. Untuk titiknya terserah kalian. Kita sih nyaranin mungkin 3 titik sampai 4 titik aja. Jadi biar posisinya nanti kabinetnya kuat gitu, nggak goyang. Iya. Nah, setelah kalian bor pada bagian dindingnya, lalu kalian masukin pisernya. Nah, pisernya ini gunanya untuk apa, Mas? Nah, piser ini sebagai pengunci pada bagian si skrupnya ini gitu loh. Jadi dia nggak dol atau nggak los pada bagian skrupnya gitu. Setelah kalian sudah pasang semuanya, mulai dari cepetnya, skrupnya, pisernya, lalu kita naikkan kabinetnya. Nah, setelah kabinetnya sudah dinaikkan, sudah jadi. Nah, sekarang seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian mau pasang sendiri di rumah pun, kalian bisa ikutin tutorial dari kita tadi. Tapi kalau misalkan kalian punya cara sendiri yang mau kalian lakukan, silakan. Kita nggak melarang gitu. Melarang dong. Ada lagi nggak hal yang mau kita lakuin hari ini? Kita udah masang nih, kita udah kasih masang, tutorial. Selama ini kita bikin konten selalu masalah ada pertanyaan atau menjelaskan sesuatu. Kita udah kasih tutorial. Terus kalian sekarang mau tutorial apa lagi nih kira-kira? Kali ini udah masang tadi, Bang, masang kabinet nih. Terus kita mau ngasih tahu penyetelan pintu pada si kabinetnya atau laci. Edukasi atau tutorial yang kedua itu kita bakal ngejelasin cara kalian kayak melepas laci pada relnya atau memasang laci pada relnya, lalu juga untuk engsel. Nah, kita juga bakalan kasih tahu cara melepas pintu pada engselnya dan memasang pintu pada engselnya. Jadi pantengin terus video kita, jangan kemana-mana. Yuk ikutin kita lagi. Yuk. Nah, ini dia caranya kalian kalau mau ngelepas laci pada relnya. Kalian tarik dulu lacinya ke depan, lalu lihat pada bagian sisinya. Pada bagian sisi rel itu ada pengait di sini. Nah, ini kalian dorong ke atas. Lalu yang di sebelahnya kalian dorong balikannya, dia ke bawah. Lalu tinggal kalian tarik ke luar. Nah, seperti ini cara kalian mau ngelepas laci pada bagian relnya. Lalu, kalau misalkan kalian mau pasang lacinya kembali, kalian pasin pada bagian rel yang menempel pada bagian sisi lacinya. Ini, pada bagian depannya, kalian pasin pada sisi rel yang ada di bagian bodinya. Setelah pas, kalian tinggal dorong aja ke dalam. Selesai deh, itu tutorial cara ngelepas laci dan memasang laci pada bagian kabinet. Nah, selanjutnya ini tutorial cara kalian kalau mau ngelepas engsel pada bagian pintunya. Di sini ada 2 buah engsel. Nah, ini adalah engsel sendok dua-duanya. Kalau kalian mau ngelepas pintu pada engselnya, kalian tinggal klik pada bagian belakang si engselnya. Di sini ada bagian kayak tombol gitu sih. Nah, ini kalian tinggal tekan aja. Lalu kalian bengkek atau buka ya, kalian buka pada keluar. Lalu bagian bawah pun sama, dia juga kalian tekan pada bagian belakangnya, lalu kalian buka ke depan. Nah, kalian tinggal keluarin aja engselnya. Nah, ini cara kalian kalau mau ngelepas pintu pada bagian kabinet. Jadi engsel ini itu bisa kalian setel juga gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau pasang lagi pun sama, pada bagian sini, pada bagian engselnya ini ada pengait. Pengait ini nanti kalian masukkan pada bagian sela-sela di bagian yang nempel pada kabinetnya ini. Jadi engselnya itu kalian tinggal masukin aja pengaitnya pada sela-sela bagian engsel bagian dalam kabinet.
kalian tinggal pasin, dan bagian bawah juga sama, kalian pasin, lalu kalian tekan aja sampai bunyi. Nah, sudah deh selesai. Itu cara kalian kalau mau ngelepas engsel atau ngelepas pintu pada engsel kabinet. Nah, itu tadi cara kalau mau ngelepas laci pada bagian relnya dan ngelepas pintu pada bagian engselnya. Nah, tutorial itu kalian bisa lakuin di rumah kalau misalkan ada kendala pada bagian laci atau pada bagian pintunya. Karena itu bisa kalian ganti sendiri juga. Kalian tinggal ikutin aja skrup atau baut pada bagian yang ada sebelumnya. Gitu, Jadi nggak pusing, karena apa? Sebenarnya tuh simple gitu loh. Cara pemasangannya juga sebenarnya gampang. Karena banyak kendala mungkin di luaran sana yang engselnya itu udah karat, Udah karat ya, Bang? Padahal kalau misalkan kalian kalau hubungin vendornya nggak respon atau lama, kalian bisa aja beli engsel yang sama dengan bentuk yang sebelumnya gitu loh. Nanti kalian tinggal ikutin aja pasangnya, sama ikutin aja cara pemasangannya tadi yang udah gua jelasin ke kalian. Banyak kok ya Bang di toko-toko material. Hari ini kita bikin video itu kan dari awal udah kita kasih tutorial ya. Iya, tutorial. Tutorial mulai dari pemasangan kabinet gantung kayak yang di belakang kita ini, terus tutorial cara buka laci pada bagian relnya, lalu juga cara buka pintu pada bagian engselnya. Nah, kalau misalkan kalian mau ada cara apa lagi nih yang mau kita lakuin, tutorial apa lagi yang mau kita kasih, kalian bisa langsung komen aja di bawah ini ya, teman-teman. Nanti bakalan kita jelasin ke kalian. Karena jujur aja kalau misalkan ada pertanyaan apapun, pasti kita bakal buatin videonya ke kalian gitu. Karena gini, kalau misalkan untuk masalah furnitur sebenarnya tuh simple gitu loh. Tapi banyak yang nggak tahu cara pemasangannya atau cara peletakannya kayak gimana gitu. Ada lagi nggak yang mau kita bahas? Kayaknya segitu dulu kali. Gitu aja tutorialnya ya. Nah, tunggu tutorial-tutorial selanjutnya. Nanti kita bakalan ngasih tutorial ke kalian juga. Mungkin cara-cara simple yang sederhana aja bakal kita kasih tahu ke kalian juga. Padahal cuma cara sederhana yang mungkin ya itu gampang. Gampang buat kalian. Tapi aslinya ya sebenarnya susah-susah gampang sih gitu loh. Tapi kalian juga nanti kita kasih tahu gitu proses-proses pembuatan furnitur atau custom furnitur yang kita lakuin. Kita pamit aja langsung ya. Iya. Oke. Custom furnitur, ingat desain dapur. Dadah.